Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Alhamdulillah tadi dalam dialog Ustadz Samsi Ali telah memberikan paparan kepada kita betapa sulitnya kita hidup di negeri orang ketika kita harus berhubungan dengan orang yang lain agama dengan kita. Disinilah Islam mengajarkan apa yang disebut dengan prinsip-prinsip dalam bertoleransi. Lantas bagaimanakah prinsip dalam bertoleransi? Ustadz Samsi akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin dan hadirat, para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama yang paling toleran di dunia. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah bahwa umat Islam ini kurang mampu membangun persepsi. Kurang mampu membangun image, sehingga seolah-olah agama Islam ini adalah agama yang paling tidak toleran di dunia kita sekarang ini. Saya salah seorang umat Islam yang sekarang ini tinggal di jantung dunia, kota New York, Amerika Serikat. Kalau dikatakan imam dari Amerika Serikat, karena memang saya sudah hampir 20 tahun tinggal di Amerika Serikat. Alhamdulillah lidahnya masih lidah Indonesia, wajahnya juga masih wajah Indonesia. Tapi insya Allah hatinya adalah iman dan Islam. Karena iman dan Islam itu ada di mana-mana. Ada di Indonesia, ada di Amerika, ada di New York, ada di Afrika, dan di mana saja. Kembali kepada isu toleransi. Pada zaman Rasulullah SAW, sebelum beliau tiba di Madinah, orang yang dianggap beragama di Madinah ketika itu adalah orang-orang yang beragama Kristen dan Yahudi. Sehingga banyak di antara orang-orang Arab memaksa anaknya untuk masuk beragama Yahudi atau beragama Kristen. Begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, ada banyak di antara ibu-ibu orang Arab ini memaksa kembali anaknya untuk masuk ke dalam agama Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur mereka ini dalam Al-Qur'an, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Oleh sebab itulah, maka sekali lagi kita umat Islam harus berbangga bahwa kita tidak perlu untuk diajari oleh orang lain untuk toleran. Kenapa? Sebab toleransi adalah bagian dari akidah kita. Toleransi adalah bagian dari keyakinan kita. Selain itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya keragaman, adanya putih, adanya hitam, adanya merah, itulah yang menjadikan segala wujud menjadi cantik. Betapa cantiknya kerudung ibu-ibu ini. Karena ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, macam-macam. Dan kombinasi dari warna-warni yang ada inilah yang menjadikan keindahan di hadapan mata kita. Dalam kehidupan manusia juga demikian. Ada perbedaan etnis, ada perbedaan suku, perbedaan warna kulit, ada perbedaan bahasa. Bahkan adanya perbedaan keyakinan itu juga tidak terlepas dari sunnatullah, hukum Allah dalam penciptaannya. Oleh sebab itulah maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak dan Allah mampu untuk melakukan itu, Allah menjadikan kamu satu umat. Allah menjadikan kamu semua menjadi muslim. Dengan izin Allah, seluruh orang Cina masuk Islam. Dengan izin Allah, satu kata saja kun, seluruh orang Amerika bisa menjadi muslim. Dengan izin Allah, seluruh orang Afrika bisa menjadi muslim. Tapi Allah tidak menghendaki hal yang seperti itu. Kenapa? Karena salah satu tujuan daripada keragaman dalam kehidupan kita adalah menguji tingkatan toleransi kita ini. Oleh sebab itu kembali kepada isu toleransi, alhamdulillah Islam tidak perlu diragukan lagi. Umat Islam tidak perlu diajar oleh orang lain untuk bertoleransi. Bahkan dalam hal peperangan sekalipun. Tidak ada ajaran agama manapun, bahkan ajaran sosial dan politik manapun yang mengajarkan bahwa bahkan di saat peperangan sekalipun jangan sampai merusak rumah ibadah orang. Saya menyebutkan ini para hadirin, para pemirsa, karena baru-baru ini ada peristiwa yang terjadi di sebuah kota kalau nggak salah di Medan ya, di mana ada rumah ibadah orang Cina yang dibakar. Pemicunya saya dengar karena ada orang wanita Cina yang meminta agar suara azan dikecilkan. Tentu dalam hal ini kita punya hak untuk mengatakan mari kita datang ke pengadilan. Kenapa? Negara kita ini adalah negara hukum. Tapi masyarakat tolong jangan bermain hakim. Apalagi merusak rumah ibadah orang. Kenapa? Karena dalam peperangan pun merusak rumah ibadah orang dilarang. Bahkan terkadang peperangan harus terjadi demi menjaga rumah ibadah orang. Suatu ketika di kota New York
ada beberapa orang Islam yang ditangkap. Tuduhannya karena akan meledakkan sinagog Yahudi. Sebagai imam di Masjid Raya Kota New York, saya yang pertama kali mengundang pendeta Yahudi datang ke Masjid Raya. Kenapa? Saya ingin menyampaikan kepada pendeta Yahudi bahwa sebagai seorang Muslim, saya melihat bahwa pemboman sinagog adalah sama dengan pemboman masjid. Kenapa? Dalam bahasa Al-Quran, di rumah-rumah ibadah itulah nama-nama Allah diagungkan. Oleh sebab itulah, pengrusakan rumah ibadah atas nama justifikasi apapun tidak pernah dibenarkan dalam ajaran agama kita. Oleh sebab itulah maka toleransi sekali lagi dalam ajaran agama Islam ini adalah sesuatu yang bersifat fundamental. Tidak perlu diragukan. Oleh sebab itu, kalau ada orang lain yang mau datang mengajarkan kepada kita toleransi, kita tidak perlu sesungguhnya mendengarkan. Yang perlu kita dengarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, mungkin saya ingin menyebutkan bahwa ketika terjadi pembunuhan massal umat Yahudi di Eropa, kalau bukan karena umat Islam, kalau bukan karena toleransi umat Islam di dunia ini, barangkali umat Yahudi sudah hangus, sudah habis. Satu-satunya negara Eropa yang melindungi umat Yahudi ada sebuah negara yang disebut Albania, yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Negara inilah kemudian masyarakat Yahudi dilindungi. Ada yang dari Austria, ada yang dari Jerman, ada yang dari Inggris. Datang ke negara Albania, kemudian dari negara Albania mereka menjombrang ke Maroko, mereka menjombrang ke Aljazair di bawah kekuasaan Ottoman Empire atau Khilafah Utsmaniyah ketika itu. Hanya Khilafah Utsmaniyah yang menyelamatkan umat Yahudi. Oleh sebab itu, sejarah seperti ini harus kita kembali bangun. Sejarah seperti ini harus kita kembali perlihatkan. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, hadirin dan hadirat sekalian, bahwa umat Islam sekarang ini sedang terobok-obok. Negara-negara mayoritas Muslim sedang direndahkan, sedang diancam, sedang diserang. Umat Islam yang berada di negara-negara mayoritas non-Muslim sedang ditakutin. Islamofobia di Amerika sedang meninggi. Pagi ini saja, atau tadi malam sekitar jam 1, ada 2 imam di kota New York ditembak mati. Ini adalah sebuah malu sesungguhnya. Sebuah peristiwa yang memalukan bagi masyarakat Amerika. Kenapa saya mengatakan ini? Dan mudah-mudahan didengar oleh masyarakat Amerika. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena negara yang paling getol, ya, yang paling berada di garda terdepan, mengkampanyekan yang disebut dengan toleransi beragama adalah Amerika Serikat. Negara yang paling getol mengkampanyekan apa yang disebut dengan kebebasan beragama adalah Amerika Serikat. Tapi peristiwa pembunuhan 2 imam di kota New York tadi malam adalah peristiwa yang sangat memalukan. Bukan peristiwa yang menyedihkan bagi umat Islam pertama kali. Saya yakin peristiwa yang paling memalukan kepada masyarakat Amerika pertama kali. Kenapa? Di mana nilai demokrasi? Di mana nilai kebebasan? Di mana arti toleransi yang selama ini dikampanyekan oleh Amerika dan ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke dunia Islam? Oleh sebab itu, sebagai salah seorang Muslim yang sekarang ini hidup di Amerika Serikat, di kota New York, yang orang mengatakan bahwa itulah pusatnya, itulah pusat dunia, kota dunia, jantung dunia. Di sanalah ada PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sana ada Wall Street. Kalau Wall Street sampai goncang, maka seluruh perekonomian dunia bisa menjadi goncang. Karena memang adalah pusat kapitalisme dunia. Kalau saja seorang Muslim yang hidup di jantung dunia ini melihat bahwa ada ketidakadilan yang terjadi, maka sungguh bagaimana dengan umat-umat yang berada di dunia yang lain? Bagaimana umat Islam di Suriah sekarang ini? Bagaimana umat Islam di Irak sekarang ini? Saudara-saudara kita di Palestina masih menderita. Di mana keadilan dunia? Di mana makna toleransi dunia? Apalagi dalam hal keragaman itu. Oleh sebab itulah hadirin sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Bagi kita umat Islam sekali lagi, toleransi bukan sekedar isu sosial. Bukan sekedar bahwa kita ingin menjadi manusia yang baik. Tapi toleransi sudah merupakan bahagian dari akidah dan iman kita. Oleh sebab itu, salah satu cara yang paling efektif untuk mendakwakan Islam sekarang ini adalah tampilkanlah nilai akhlakul karimah Islam kita itu. InsyaAllah ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada banyak hal yang telah kita dapatkan dari guru kita bahwa ternyata toleransi sesungguhnya telah diajarkan Rasulullah, ditampilkan secara sempurna oleh Rasulullah, dilanjutkan juga ditampilkan secara sempurna oleh para sahabat dan tabi'in. Pertanyaan besarnya, benarkah kita selama ini sudah secara sempurna menampilkan toleransi yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW?
Dalam segmentasi berikutnya nanti, Ustadz Jailani akan memberikan paparan kepada kita lantas bagaimanakah sesungguhnya batasan-batasan daripada toleransi. Tetaplah bersama Damai Indonesiaku. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau